Yeay, what's up anak-anak muda? Eh, Apapun keadaan teman-teman sekarang, saya excited banget bisa menyembah dan memuji nama Tuhan lagi sama teman-teman hari ini. Mau di tempat ini, mau teman-teman lagi di rumah dimanapun teman-teman berada. Eh, Mau keadaan kita berganti-ganti setiap hari pun, satu hal yang gak pernah ganti yaitu Tuhan kita yang dahsyat, amin. Sore ini kita mau sama-sama bawa versi terbaik diri kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Terbaik dalamku
benar. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk ambil waktu sejenak. Kita mau sama-sama menyadari kebaikan Tuhan. Mau keadaan kita seburuk apapun, keadaan kita seterpuruk apapun, di tengah-tengah hidup kita yang gak pasti ini, Tuhan cukupin. Tuhan selalu cukupin. Kita semua sama-sama bilang that Jesus, you are more than enough for me, Tuhan. Lewat satu pujian ini, come on. Di tengah-tengah keburukan kita, kekurangan kita, Tuhan yang cukupkan. Strong
benar Tuhan. Your grace overflows in us Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan kami Tuhan. Dengan tengah keadaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami Tuhan dan acara selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bilang Engkau saja yang beracara Tuhan, Engkau yang menyentuh hati kami semua Tuhan. Misalkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom, jemaat Divorsi dan Flamers, bagaimana kabarnya? Saya percaya selama 1 tahun lebih ini, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi, tapi kita semua diberkati Tuhan, amin, dan tidak kehilangan sukacita kita untuk tetap mengikut Yesus. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat ini Bapa, kami percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan hati kami masing-masing semua dan kami dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Urapi lidah demi bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang nanti akan disampaikan, semuanya itu boleh berasal daripada isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kecil tapi besar. Kecil tapi besar. Ya, saya akan ambil firman Tuhan ini dari Markus 4 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Markus 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah apa sih kerajaan surga itu? Ya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa kerajaan surga. Secara singkat saya tidak akan mengkhotbahkan tentang kerajaan surga, tetapi secara singkat kerajaan surga itu adalah bagaimana hidup kita dapat memberi dampak atau impact kepada orang lain. Itulah kerajaan surga. Kenapa saya berbicara terus-menerus akan hal ini? Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah membicarakan tentang hal ini, tentang kerajaan surga, tentang fokus kita hanya kepada Kristus, adalah supaya apa? Fokus kita sama. Supaya kita tidak teralihkan kepada hal lain selain kerajaan surga itu sendiri, selain Kristus. Kenapa? Karena sebagai murid Kristus yang sejati, Jadi saya sampaikan firman Tuhan ini kepada kalian sebagai murid Kristus yang sejati. Kalian harus memiliki sikap apa? Selfless. Ya, saya sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Selfless artinya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain lebih utama daripada kita. Inilah yang membuat kita tidak bisa bersikap masa bodoh atau bodoh amat sama orang lain gitu ya, terhadap orang lain. Karena sikap seperti itu hanya akan mendatangkan damai sejahtera palsu, sukacita yang semu dan fana. Sehingga mengembangkan sikap bodoh amat itu akan membuat kita amat bodoh sebagai murid Kristus. Kalian bisa mengerti ya? Nah, ini adalah prinsip sebagai murid Kristus. Jadi apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekian bulan yang lalu dan semenjak tahun yang lalu, ini adalah satu rangkaian prinsip yang harus kita miliki, yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, hal kerajaan surga seputar itu. Kalau kita memiliki sikap seperti di atas,
maka hidup kita akan berdampak atau memberikan impact kepada orang lain. Mungkin kalian bertanya begitu, memang penting banget sih ya, buat impact kepada orang lain. Hidup saya aja sekarang perlu diurusin, keluarga saya aja sekarang lagi susah kayak gini. Maka jawaban saya, ya iyalah, penting, sangat penting. Kenapa? Sebagai murid Kristus, amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah jadikanlah semua bangsa murid dan ajarkanlah segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jadi ada dua kata di situ, memuridkan dan mengajarkan. Kapan kita bisa memuridkan dan mengajarkan? Itu amanat agung, saudara, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bukan hanya perintah biasa, tetapi amanat agung pada saat Tuhan Yesus dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan untuk apa? Untuk kita memuridkan dan mengajarkan. Nah, kapan kita bisa memuridkan dan mengajarkan? Awal mulanya adalah pada saat kita memberikan impact melalui tindakan dan perbuatan kita. Awal mulanya seperti itu. Lalu setelah itu orang akan mengamati hidup kita. Sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu sebagai murid Kristus, orang akan mengamati hidup kita. Mereka akan bertanya sama kita. Mereka akan bilang gini, ini orang Kristen kok beda ya? Yang lain doyan duit, kok yang ini enggak ya? Yang lain nuntut hak, kok yang ini beda ya? Yang lain protes, kok yang ini tetap woles ya? Yang lain merasa tertekan dan terbebani, kok yang ini tetap sukacita dan senang hati ya? Amin? Saudara bisa mengerti nggak? Ya. Pada waktu hidup kita memberikan dampak buat orang lain, orang akan mengamati hidup kita. Dan dia akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupannya. Nah, pada waktu itu, saudara, pada waktu itu mereka biasanya akan bertanya sama kita, kok kenapa kamu bisa beda? Ya, kenapa kamu kok bisa tidak seperti orang-orang kebanyakan? Kenapa? Pada waktu itu kita bisa menyampaikan, memberitakan tentang Kristus. Amin. Jadi sebagai murid Yesus, hidup kita harus memberitakan tentang kerajaan surga, tentang kasih Kristus. Nah, setelah itu, saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Tadi Tuhan Yesus katakan apa? Biji sesawi adalah benih yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Jadi benih yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Biji sesawi itu tidak tumbuh di Indonesia memang. Ya, tetapi dia tumbuh di sekitar timur tengah sana. Tetapi pada saat biji itu ditanamkan, benih itu ditaburkan, maka ia akan tumbuh menjadi lebih besar dan cabang-cabangnya besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang. Ya, burung-burung udara dapat bersarang. Jadi pohonnya mungkin seperti yang ditampilkan. Ya, kalian bisa melihat ya pohonnya. Memang seperti pohon beringin, tetapi lebih pendek. Apa yang Tuhan Yesus tekankan di sini adalah gini. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Benih yang paling kecil dapat menjadi pohon yang lebih besar atau paling besar daripada semua sayuran. Tuhan Yesus katakan itu. Sayuran dituliskan di sini adalah garden plant. Jadi artinya dari semua tumbuhan yang ada di kebun. Jadi kalau kita punya kebun, ya, saudara bayangkan kalau kita punya kebun, di tengah-tengah kebun itu ada sebuah pohon seperti yang tadi kalian lihat dalam tayangan. Nah, seperti itu. Jadinya besar sekali. Kalau sayur yang lain kan mungkin adanya di bawah gitu ya, ada pecai, ada apa itu, engkol, ada wortel, mungkin seperti itu ya. Ini menjadi pohon yang besar. Ya. Biji sesawi menjadi pohon yang lebih besar pada saat ditaburkan. Jadi sesuatu yang paling kecil dapat menjadi sesuatu yang besar. Makanya saya kasih judul
kecil tapi besar. Maksudnya apa? Sesuatu yang kecil tapi akhirnya berdampak besar. Berdampak besar. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kerajaan surga melalui perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil sini apa? Yang sederhana, yang mungkin orang lain nggak perhatikan. Mungkin orang lain nggak tahu. Tetapi pada saat itu ditaburkan, pada saat itu kita lakukan, akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan orang lain. Jadi supaya kehidupan kita berdampak besar bagi orang lain, dimulai dari apa? Menabur hal yang kecil. Amin. Bukan hal yang besar. Bukan hal yang kelihatan mata. Bukan. Banyak orang bilang begini, untuk memberikan dampak yang nyata, oh kamu harus sukses dulu. Kamu mesti ranking dulu. Kamu mesti menunjukkan bahwa kamu sudah bebas dulu dari masalah ekonomi. Baru setelah itu orang akan ngikutin. Bukan seperti itu. Orang dunia katakan seperti itu. Oh kamu mesti gini dulu. Outfitnya mesti diatur. Sehingga apa? Sehingga orang akan memperhatikan kamu. Bahasanya mesti diatur. Sehingga apa? Orang akan mendengar apa yang kita katakan. Tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Taburlah hal yang kecil terlebih dahulu. Tabur. Maka itu akan berdampak hal yang besar. Kita langsung aja. Apa hal yang kecil itu? Hal yang kecil itu bukan dimulai dari tindakan atau perbuatan yang terlihat. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Misal berbuat baik sama orang lain. Supaya kelihatan kita berbuat baik. Atau supaya hidup kita berdampak nih pakai kalung salib besar-besar. Bawa kemana-mana apa? Alkitab. Ya, terus ditembong-tembongkan. Iya Alkitab, begitu ya. Atau kalau nama kita tertulis, gelar harus dicantumkan di bawah. Semuanya panjang. Supaya orang memperhatikan kita. Bukan seperti itu. Dunia memperhatikan seperti itu. Tapi Tuhan tidak memperhatikan seperti itu. Bukan seperti itu. Sesuatu yang kecil itu, yang enggak kelihatan, yang orang enggak perhatikan atau lihat, tetapi bisa berdampak besar, ada satu yang ingin saya berikan saat ini. Apa? Cek hati. Cek motivasi kita. Cek hati, cek motivasi kita. Lihat hati kita setiap hari ini duduk diam di bawah kaki Yesus. Dan merenung. Sambil cek hati dan motivasi kita. Kita bisa aja baca Alkitab tiap hari, lalu posting di IG atau di Facebook. Supaya apa? Kelihatan orang kan? Nanti begitu kelihatan orang, wah pasti jadi berkat. Bisa aja kita lakukan seperti itu. Tapi siapa yang tahu motivasi di balik itu semua? Kita bisa aja memposting status yang rohani. Orang kan kadang-kadang begitu melihat status rohani, oh berarti orangnya seperti itu. Bisa aja seperti itu. Tapi seringkali orang-orang akhirnya melihat loh, kok posting sesuatu hal yang rohani tapi kelakuannya tidak seperti itu. Mungkin ada juga orang yang berpikir seperti itu ya. Atau mungkin juga dia punya motivasi yang lain selain itu. Misalkan dia mendapatkan berkat daripada orang lain, lihat postingan, ikutan posting, supaya apa? Orang yang melihat status kita juga akan diberkati. Bisa seperti itu. Nah, maksud saya begini, before kita posting-posting, before kita melakukan ini dan itu, before kita melakukan pelayanan, sekalipun pelayanan ya, before kita melakukan ini itu, mari kita lihat terlebih dahulu motivasi atau hati kita masing-masing. Mari kita tanyakan terlebih dahulu di dalam waktu perenungan kita, duduk di bawah kaki Yesus dengan kita menanyakan kepada diri sendiri, Tuhan apakah kita sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Betul, kasih Tuhan tidak terbatas. Jadi seberapa ngaconya kita menjalankan hidup kita, Tuhan akan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita tidak diukur dengan kasih manusia. Kasih manusia bisa berbatas, bisa kesel. Tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Makanya pengorbanannya di kayu salib itu hanya sekali untuk selamanya. Amin. Jadi tidak mungkin Tuhan tuh menyalibkan dirinya yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Sekali udah cukup. Itu artinya kasih Tuhan tidak terbatas. Karena dia mau mati waktu kita sedang berbuat dosa. Selagi kita berdosa, dia mau mati untuk kita.
Tidak terbatas, tapi yang saya ingin tanyakan saat ini, bagaimana kita merespon akan kasih-Nya? Bagaimana kita merespon akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita? Mari renungkan. Lakukan itu setiap hari di dalam perenungan kita. Dengan merenung, duduk diam di bawah kaki Yesus, entah pada waktu malam hari, entah pada waktu subuh-subuh, atau misalnya pagi-pagi, atau siang hari, entah kapanpun, kan gak mungkin kita posting-posting kan, sedang merenung. Gak mungkin. Yang namanya merenung kita duduk diam, lalu kemudian kita dengar firman, kita baca firman Tuhan, kemudian kita renungkan, kita berkata-kata dalam hati kan. Waktu kita merenung, kita bisa mengucapkan doa kita. Misalkan, Tuhan, aku mau kasih-Mu nyata dalam kehidupanku Tuhan. Tuhan, aku mau merasakan hari ini pribadi-Mu nyata dalam kehidupanku. Kita bisa katakan itu. Tuhan, aku rindu untuk merasakan Engkau. Aku tahu Engkau hadir menyertaiku Tuhan. Tapi seringkali kesadaranku akan kehadiran-Mu terganggu dengan sibuknya kegiatan. Terganggu dengan masalah yang saya hadapi. Terganggu dengan ini ada orang yang nyebelin nih Tuhan. Kita bisa katakan itu kan. Tuhan, aku mau Tuhan supaya aku tidak menghakimi. Aku mau Tuhan supaya hidupku menjadi berkat dimanapun aku berada. Melalui perbuatan dan melalui tindakanku Tuhan. Dan seterusnya kita bisa katakan doa itu. Lalu selesai kita merenung, kita melakukan perbuatan kita dengan sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan. Apa yang akan terjadi? Saya percaya setiap perbuatan yang kita lakukan yang didasari dengan motivasi yang seperti itu pasti akan berdampak nyata bagi orang lain. Karena perbuatan yang didasari oleh hati yang tulus itu akan selalu menyentuh hati. Amin. Coba direnungkan, pikirkan. Pelayanan kita, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, itu pasti akan menyentuh setiap hati jemaat. Makanya kenapa beberapa dari antara kalian yang mau pelayanan, yuk kita doa puasa dulu. Buat apa sih? Apakah satu keharusan doa puasa? Bukan. Tetapi untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh Tuhan, aku mau nih Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Aku mau nih Tuhan pada waktu aku melayani Engkau, aku mau supaya hadirat-Mu dapat aku rasakan dan jemaat Tuhan pun dapat merasakannya. Ini kalau orang mau pelayanan seperti itu. Kalau kita mau berangkat ke kantor atau kita mau sekolah online, ya walaupun di rumah sekolah online kan tetap harus dilakukan. Tetap bangun mesti pagi jam 7. Mesti mandi dulu enggak? Mandi. Itu bebas terserah ya, mau mandi dulu atau enggak. Itu terserah. Tapi kita harus melakukan kegiatan kita walaupun di rumah. Sebelum kita melakukan kegiatan kita doa, Tuhan aku mau mengikuti pembelajaran ini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati guru, tapi doanya benar-benar gitu. Berkati guru, berkati teman-teman. Kalau aku ada yang nggak ngerti, aku mau tanya Tuhan sama gurunya. Supaya gurunya jangan marah-marah, misalkan seperti itu ya. Supaya gurunya jangan marah-marah. Nah apa yang akan terjadi? Saya percaya tindakan kita, waktu kita memiliki sikap hati yang seperti itu pasti akan menjangkau hati orang. Saya bisa ceritakan banyak kisah kepada kalian ya pada hari ini. Ada berapa banyak orang-orang yang akhirnya hidupnya diubahkan. Hanya karena apa? Saya pernah ceritakan dulu. Cuma gara-gara makan gorengan, bala-bala. Bener, makan bala-bala. Ya bukan berarti makannya itu sambil Tuhan aku mengasihi Tuhan makan. Enggak, tapi dia makan bala-bala begitu. Anak Tuhan, murid Yesus begitu ya. Jadi di kampus, di kantin dia makan bala-bala. Waktu dia makan bala-bala, terus tahu-tahu dia didatengin sama temannya. Gua lihat lu makan bala-bala kok kayaknya enak banget ya. Apa bala-balanya beda gitu? Belinya di mana? Itu di si ibu. Kenapa ya kok beda banget ya? Kok kayaknya enak banget ya? Saya yang nggak mau makan bala-bala kok jadi pengen makan bala-bala. Nah di situ apa yang terjadi? Injil diberitakan. Lalu kemudian ada juga sekumpulan orang-orang gitu ya, mahasiswa satu angkatan, waktu jalan bersama bareng tiba-tiba terus dia bilang gini,
gue lihat lu kok beda ya sama teman-teman yang lain. Cara ngomong lu beda, padahal semuanya Kristen. Betul, semuanya Kristen. Ya di KTP Kristen, maksudnya ke gereja semua begitu kan. Ke gereja semua, Kristen. Tapi gue lihat lu beda, cara ngomongnya beda. Nah, pada saat itu apa? Injil diberitakan. Jadi sesuatu yang kita dasari, hal yang kecil, yang kita tabur tiap hari, kita merenungkan, kita minta Tuhan untuk menyertai kita minta supaya Roh Kudus untuk memimpin kita. Sehingga waktu, ya bukannya berarti Tuhan jagai waktu makan, Tuhan kan bukan penjaga kita, ya bukan penjaga kita, bukan. Tapi waktu kita melakukan apapun, mungkin kita menghadapi masalah, mungkin kita harus mengeluarkan emosi pada waktu kita masalah, tapi kita menyadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak nyata bagi orang lain. Kalau kita punya sikap hati yang seperti itu, ada ayatnya. Ada ayatnya. Mari kita buka Markus 41 ayat yang ke-21. Markus 41 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Satu lagi, Matius 41 ayat yang ke-19. Berkata apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana? Dari hati. Dari hati. Hati ini adalah sumber motivasinya kita. Yang mungkin kita juga nggak tahu. Ya, motivasi kita ini sebenarnya tuh udah tulus atau belum ya. Makanya kenapa Mazmur Daud katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Puji-pujiannya sering kita nyanyikan. Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. Jadi kalau kita memulai kehidupan kita dengan hati yang seperti itu, maka yang akan terpancar dari perbuatan kita apa? Ya kehidupan. Orang akan melihat kita tuh bukan sesuatu yang menyebalkan. Orang lihat kita tuh sesuatu yang menyenangkan begitu. Amin. Bukan karena kalian sanguin, kolerik, plekmatik, melankolis, bukan. Tetapi karena ada Yesus dalam hati kita dan kita memiliki hati yang sadar akan kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Itu hal yang kecil yang bisa kita lakukan tiap hari. Bisa kita lakukan tiap hari. Bahkan setiap saat. Bahkan saat ini juga saya bisa berkata dalam hati saya nih, sekarang. Saya bisa berkata dalam hati saya, Tuhan saya berdoa supaya setiap orang yang melihat, orang yang mendengarkan renungan ini Tuhan ubahkan. Saya bisa berdoa dalam hati saya. Seperti itu. Itu hal yang kecil, saudara. Ya, jadi hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Benih yang kecil yang kalau ditaburkan, maka dia akan menjadi pohon yang rindang. Dan burung-burung akan sanggup bersarang di bawahnya. Kalian mau nggak? Sebagai murid Kristus, marilah kita memberikan hidup kita untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Marilah kita berikan hidup kita untuk apa? Untuk memberitakan tentang kasih Kristus. Tentang kasih Kristus. Mulai dari hal yang kecil, yang orang nggak lihat, orang nggak tahu. Bahkan orang nggak tahu motivasi dia, kan nggak mungkin dia. Motivasi saya melayani adalah, kan nggak mungkin. Tetapi kalau kita memiliki motivasi dan sikap hati yang seperti yang tadi saya sebutkan, maka itu akan terlihat dan berdampak bagi orang lain. Orang lain akan merasakannya. Amin. Mungkin tidak diucapkan, mungkin tidak perlu diucapkan. Sama seperti orang jatuh cinta kan seperti itu. Betul nggak? Orang jatuh cinta kan seperti itu. Saya pernah juga ungkapkan di sini kan. Orang jatuh cinta nggak perlu saya ngomong, harus tiap hari ngomong sama istri saya sayang kamu, saya cinta kamu. Nggak perlu. Saya tatap matanya, lalu kemudian ya cukup saya tatap mata lama-lama, saya akan tahu bahwa dia masih mengasihi saya atau dia
akan melihat saya masih mengasihinya atau enggak. Lewat apa? Tatapan mata. Amin. Itu dari mana? Kenapa kok tatapan mata kok bisa terlihat berbeda? Karena dari hati. Ya kalau hati yang memang mengasihi pasti akan terlihat. Betul nggak? Kalau hati ini, kalau misalnya ini hati kita udah bosen, begitu lihat ini pasti, ya walaupun kelihatan atau gimana, pasti kok beda ya? Pernah nggak seperti itu kita punya pasangan? Ayo, yang sudah punya pasangannya. Pernah nggak yang udah pernah punya pasangan ini? Kok kayaknya kamu beda ya? Pernah nggak seperti itu? Ya karena ini hatinya sedang terganggu. Oke? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cek hati kita cek motivasi kita, tiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan tiap hari di bawah kaki Yesus, artinya kita bisa menyembah Tuhan di situ, kita bisa mendengarkan lagu penyembahan. Seringkali pada waktu itu terjadi, ini apa yang saya alami, seringkali kita menangis di situ. Lalu pada waktu kita menangis, yang tadinya mungkin punya kekesalan, mungkin punya unek-unek, mungkin punya beban, itu mengalir begitu. Dan hati itu plong. Apakah dengan begitu masalahnya hilang? Enggak, masalahnya tetap ada. Tapi pada waktu saya keluar dari kamar, lalu kemudian saya pergi ke tempat kerja atau pergi kemanapun juga, walaupun masalahnya ada, saya bisa menghadapi masalah dengan hati yang plong. Dengan sukacita. Masalahnya ada, tapi saya menghadapinya dengan berbeda. Tidak lagi dengan penuh tekanan. Amin. Hal kerajaan surga seperti biji sesawi yang ditaburkan. Saudara adalah murid Kristus. Mari kita menaburkan hal-hal yang kecil ini. Mari kita menabur dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita dapat berdampak bagi banyak orang sebagai murid Kristus. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada hari ini untuk berkat firman Tuhan, walaupun mungkin singkat, tetapi Tuhan kiranya jamah, sentuh hati kami, sehingga kami dapat mengerti dengan sungguh-sungguh akan perkara ini Bapak. Supaya kami dapat melandasi setiap perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menjaga hati kami, karena dari hati kami ini akan terpancar kehidupan kalau kami menyadari bahwa Yesus Engkau memerintah dalam hidup kami Tuhan. Karena dari hati Tuhan, jikalau hati mengalami gangguan entah apapun juga, maka itu dapat mengalihkan bukan kehidupan tetapi kematian Tuhan. Kami tidak mau itu Tuhan, tapi kami mau Tuhan semua perbuatan kami, hidup kami Bapa dapat memberikan dampak yang nyata, nama Tuhan dapat diberitakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa saat ini Bapa, mari Engkau tanamkan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami masing-masing semua, sehingga hidup kami Tuhan dapat berubah, kami dapat semakin serupa dengan Engkau Kristus, kami dapat menjadi murid Kristus yang sejati dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami tahu sekalipun banyak dari kami yang mengalami kesulitan, kesusahan, goncangan secara ekonomi, orang tua kami mungkin saat ini mengalami kesulitan apapun juga. Mari Bapa, kami dapat belajar satu perkara, bahwa kami harus semakin mengenal Engkau, harus semakin mengenal Engkau secara pribadi Bapa, melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan Bapa, setiap harinya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, dari setiap harinya, saat kami merenungkan, saat kami bergumul, saat kami duduk diam di bawah kaki Yesus Bapa, maka kami akan melihat bahwa Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan mengubah hati kami masing-masing semua. Sehingga kami dapat melalui semuanya Tuhan di depan sana dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami sekali lagi Bapa. Jikalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan apapun juga, kami percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Kami yang mengalami sakit, penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.